Topik berita hari ini. Ciptakan Kamtipmas, Polda Su amankan ribuan preman. Wapres kunjungi embarkasi Medan. Panen perdana jagung, hasil tanam serentak 1.000.000 hektar. Untuk menciptakan Kamtipmas di wilayah Sumatera Utara, Polda Su mengamankan ribuan preman yang kerap melakukan berbagai tindak kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Selain mengamankan oknum preman, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti yang digunakan para pelaku dalam melancarkan aksi premanisme. Barang bukti yang diamankan berupa kartu dan rompi parkir, senjata tajam, serta uang tunai yang mencapai puluhan juta rupiah. Aksi para pelaku melancarkan aksi premanisme beragam, mulai dari berkedok ormas maupun pungli parkir liar dan pengeroyokan menggunakan nama ormas tertentu. Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol Roni Samtama mengatakan, premanisme, terutama yang berkedok ormas, menjadi atensi langsung Presiden Republik Indonesia dan Kapolri karena mengganggu keamanan dan menghambat investasi, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara akan menindak tegas aksi premanisme, terutama yang berkedok ormas, agar di wilayah Sumatera Utara tetap kondusif. Rekan-rekan dari Polda Sumut media juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aksi premanisme. Rekan-rekan pejabat utama Dipastikan Polda Sumatera setiap laporan akan cepat yang direspon ikut dalam dan akan ditindak secara tegas dan tuntas. Kita. Yang kami hormati, kita ketahui bahwa Bapak Kapolda Sumatera Utara sangat intens untuk bagaimana Sumatera Utara ini harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Sumatera Utara. Itulah kenapa kemudian dalam operasi Pekat Toba ini kita betul-betul melakukan langkah nyata untuk bersama-sama seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah daerah, kelompok masyarakat ataupun alim ulama, tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan penindakan terhadap aksi premanisme yang ada di Sumatera Utara. Tindakan Polda Sumut dalam pengamanan aksi preman ini memberi dampak baik terhadap keamanan di wilayah Sumatera Utara. Warga berharap agar aksi premanisme ini tidak lagi terdapat di wilayah Sumatera Utara, sehingga memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Oppo A53, penipuan ya. Warga Kota Pinang digegerkan dengan penangkapan 2 orang pria pengedar narkoba jenis sabu oleh pihak kepolisian. Kedua pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolres, berikut barang bukti narkoba jenis sabu dan sepeda motor. Beginilah situasi saat petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan meringkus 2 orang pengedar sabu di Simpang Tomutua, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penangkapan para pelaku masing-masing HF alias Holil berusia 24 tahun dan NS alias Ondot berusia 27 tahun, keduanya warga kampung rakyat, sontak membuat geger warga setempat. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan 4 paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam 2 bungkus plastik lip transparan di dalam tas sandang warna hitam milik pelaku. Kaur Bin Op Satres Narkoba Labuhan Batu Selatan, Ibtu Jongga Mahulai membenarkan penangkapan tersebut. Dari kedua pelaku, pihaknya mengamankan paket narkoba jenis sabu siap edar seberat 9,70 gram. Pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di atasnya. Untuk jenis narkoba sendiri Pak, apa yang dibawa mereka? Jenis sabu-sabu. Berapa gram Pak? 9,72 gram. Inisialnya ada berapa orang Pak pelakunya? Pelakunya yang kita dapat amankan saat ini 2. Inisialnya Pak? Atas nama H. Febriansa alias Holil. Kedua Nanda alias Ondor. Warga mana Pak? Kecamatan Kampayan.
Untuk keperluan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku dan barang bukti telah ditahan di Mapolres Labuhan Batu Selatan. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Samsul Ritonga melaporkan. Diduga akibat remblong, tabrakan beruntun yang mengakibatkan 3 mobil dan 1 becak motor mengalami rusak parah, tepatnya di Jalin Sum Tebing Tinggi Batubara, Desa Paya Pasir, Dusun 6, Kabupaten Serdang Bedagai. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Peristiwa berawal dari sebuah truk cold diesel bernomor polisi BK8664NB. Setiba di lokasi dengan jalan yang macet, truk tersebut mengalami hilang kendali dan oleng akibat diduga remblong, dan akhirnya truk cold diesel langsung menabrak bagian belakang mobil minibus yang ada di depannya. Truk oleng ke sebelah kiri badan jalan, namun naas pada saat itu terdapat sebuah becak bermotor yang sedang berhenti di sebelah kiri. Akhirnya bagian belakang becak tersebut ikut tertabrak truk cold diesel, yang mana pada saat itu juga di depan becak bermotor ada sebuah truk cold diesel lainnya yang sedang berhenti, sehingga truk tersebut ikut menjadi korban tabrakan beruntun. Akibat peristiwa tersebut, sopir truk cold diesel BK8664NB mengalami patah kaki sebelah kanan akibat terjepit badan truk, sedangkan kernetnya mengalami luka ringan. Sementara itu, Betor bersama 3 penumpangnya hanya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Ini posisi berhenti, udah 4 menit saya berhenti kan antri nih, sana ada pelanggaran depan. Kita ada posisi berhenti. Kalau dari belakang, ngantam bapak dari belakang. Kuat-kuatnya lah kata supirnya, remnya belum. Rem belum yang mobil diesel. Diesel. Gantamnya belakang bapak terus sampai becak ditekannya lagi. Sampai saat ini, belum terdapat konfirmasi dari pihak kepolisian atas kejadian laka lantas beruntun tersebut. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan meringkus 2 orang kawanan begal yang kerap beraksi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. 1 dari 2 tersangka tersebut ditembak polisi karena melakukan perlawanan saat diringkus. Inilah hasil rekaman kamera pemantau atau CCTV saat kawanan begal membawa kabur sepeda motor korban. Pelaku begal berinisial MA alias P dan F alias A ini terhenti setelah Satreskrim Polres Asahan menangkap 2 dari 6 orang pelaku begal yang beraksi di Jalan Warung Gaplek, Kelurahan Si Umbut-Umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Pelaku F alias A terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran berusaha kabur saat diringkus. Kapolres Asahan, AKBP Asda Junaidi dalam keterangannya menyebut korban Dharma bersama rekannya Fadli dari Silau Buntu, Kecamatan Buntu Pane, hendak menuju Kisaran. Saat melintas di lokasi kejadian, korban dihentikan pelaku sebanyak 6 orang dengan mengendarai 2 unit sepeda motor. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku begal tersebut memukul korban dan temannya hingga tak berdaya. Kemudian pelaku kabur membawa sepeda motor korban, sementara sepeda motor teman korban tidak berhasil dibawa pelaku lantaran menggunakan kunci remote. Polisi tidak hanya meringkus 2 dari 6 pelaku begal tersebut, turut juga diamankan barang bukti dari seorang penadah sepeda motor hasil curian berinisial HZ. Sementara 4 orang pelaku begal lainnya masih buron. Tersangka melakukan pemukulan ke arah kepala wajah korban ke arah belakang sehingga korban DR jatuh dan tersungkur karena dipukul menggunakan benda tumpul, dan juga tersangka membawa sepeda motor milik korban DR. Sedangkan sepeda motor milik saksi Fadli Sitorus tidak bisa diambil karena remote kunci sepeda motor dibawa kabur oleh saksi untuk menyelamatkan dirinya. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Taufik melaporkan.
peningkatan kita, rahmat, turunnya rezeki, dan Seorang warga desa Pematang Cengal, kemarin sore menggelar aksi demo tunggal dengan menggunakan pakaian Melayu dan bersajak di depan kantor desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Aksi tersebut mendesak pemerintah desa untuk melaksanakan sistem perencanaan yang transparan dan partisipatif. Demo yang dilakukan seorang diri ini dilakukan di halaman kantor desa yang menuntut agar kepala desa melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan meminta penjelasan terbuka serta pelampiran data penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025. Uniknya, pendemo yang mengenakan pakaian adat Melayu ini tidak hanya menyampaikan aspirasinya, namun juga membacakan puisi di depan kantor desa. Aksi ini mendapat perhatian dari warga dan perangkat desa yang berada di sekitar lokasi. Tuntutan murni ini merupakan untuk perbaikan desa, mulai dari transparansi dana desa hingga perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam program pembangunan. Tidak lama menyampaikan orasinya, pendemo kemudian dipersilakan masuk ke ruang aula kantor desa dan disambut langsung oleh kepala desa bersama perangkat desa lainnya dan dikawal oleh pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Pura. Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin tuntutan yang disampaikan akhirnya mendapat respon positif dan disetujui oleh pihak kepala desa. Pendekatan dialog pun dianggap menjadi jalan tengah yang damai dan membangun. Kepala desa, Arusma, mengatakan bahwa demo ini menunjukkan bentuk kepedulian warga terhadap pembangunan desa. Selama ini, yang terjadi hanya sebuah miskomunikasi dan pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pelayanan dan transparansi di desa Pematang Cengal. Kami dari pemerintah desa tetap kami informasikan publik, apapun kegiatan yang saya bangunkan akan saya wujudkan. Karena saya nggak ada posduk, yang ada cuma melalui status, mungkin Pak Reja pun sering ya status kegiatan yang saya bangun. Dan untuk BLT, untuk semuanya tidak ada yang kami tinggalkan, semuanya udah kami salurkan. Alhamdulillah kami mengadakan inilah aspirasi masyarakat dan alhamdulillah masyarakat mengerti, makanya ini bisalah kesepakatan kami dan kami pun tidak ada saling menyalahkan satu sama lain. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara, Desa Armaya melaporkan. Sosok mayat bayi ditemukan warga yang terbungkus di dalam kantong plastik di kebun sawit yang tidak jauh dari aliran sungai Aek Riung, Kabupaten Labuhan Batu. Di lokasi juga didapati sebuah pisau dan botol infus kosong. Telah ditemukan Warga Ujung Bandar digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi yang masih terlilit tali pusar di dalam kantong plastik di Jalan Karyabakti, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Personil kepolisian dari tim Inasis Satreskrim Polres Labuhan Batu yang mengetahui informasi tersebut langsung turun ke lokasi guna melakukan penyelidikan dan olah TKP. Azhar, selaku lurah setempat menyebut, sesosok mayat bayi pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak memancing dan melihat bungkusan plastik yang mencurigakan yang berada di bawah pohon sawit. Saat ditemukan, bayi tersebut sudah dalam kondisi meninggal dan langsung dievakuasi petugas kepolisian ke RSUD Rantau Prapat guna dilakukan visum. Penemuan mayat semalam sekitar ditemukan mayat bayi di dalam bungkusan plastik. Adapun yang menemukannya itu ada seorang warga yang lagi memancing. Jadi sewaktu itu mereka melihat ada bungkusan, setelah diperiksa ada mayat bayi laki-laki. Lokasinya di sini. Jadi untuk posisi sekarang sudah ditangani pihak yang berwajib. Pihak Polres Labuhan Batu langsung ke TKP, langsung membawa mayat bayi tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu, AKP Teku Rifanda Ihsan menjelaskan, jasad bayi tersebut diketahui berjenis kelamin perempuan. Diduga baru dilahirkan dengan kondisi masih ditemukan bercak darah dan tali pusar masih menempel.
Sampai saat ini kita masih menunggu pemeriksaan daripada dokter ya. Namun di TKP kita temukan beberapa barang seperti satu bilah pisau ya, dan satu buah selang infus ya. Dan tentunya barang-barang ini akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut ya, guna memastikan siapa yang menjadi kedua orang tua ataupun siapa pelaku yang meletakkan jenazah bayi tersebut di lokasi. Demikian. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Labuhan Batu masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif dan pelaku atau orang tua dari bayi malang tersebut. Dari Kabupaten Labuhan Batu, kontributor TVRI Sumatera Utara, Syaiful Ahmad melaporkan. Artinya di situ lokasinya ya, Pak? Iya. Penemuan mayat itu ya? Penemuan mayat. Pemirsa, kecelakaan tragis terjadi di tikungan Huta Julu, Jalan Lintas Tele, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, kemarin. Mobil ambulans milik Rumah Sakit Pelita Hati Medan, dengan plat nomor BK1005RS, bertabrakan dengan sebuah mobil dump truck. Akibat insiden tersebut, bagian depan ambulans mengalami kerusakan parah. Sementara sopir ambulans meninggal di lokasi kejadian dan satu unit peti jenazah hampir terlempar keluar dari kendaraan. Jenazah dalam peti tersebut diketahui bermarga Simarmata yang sedang dalam perjalanan dari kota Medan menuju Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepolisian Resor Humbang Hasundutan langsung turun ke lokasi untuk mengamankan sopir truk serta mengevakuasi mobil ambulans guna keperluan penyelidikan penyebab kecelakaan. Pasca kecelakaan, proses pemindahan jenazah ke mobil ambulans lain dilakukan dengan bantuan warga dan petugas kepolisian. Jenazah kemudian dilanjutkan perjalanannya ke rumah duka di Barus. Sementara itu, beberapa anggota keluarga pendamping jenazah yang berada di dalam ambulans mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke RSUD Dolok Sanggul untuk mendapat perawatan. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi pasti kecelakaan yang merenggut nyawa sopir ambulans tersebut. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sagala melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen ibadah haji 1446 Hijriah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung fasilitas haji tahun 2025 di Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Kamis siang kemarin. Gibran berpesan kepada jamaah haji agar menjaga kesehatan. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Medan, Ahmad Kosbi, sambut langsung kedatangan kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Aula Madinatul Hujaj, Embarkasi Medan. Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kota Medan bersama istri yakni Selvi Ananda. Kunjungan kerja Wakil Presiden juga turut didampingi Gubernur Sumatera, Bobi Nasution bersama Forkopimda. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden menemui jamaah haji dan mendengar langsung tanggapan jamaah haji kloter 12 asal Batubara dan Medan tersebut tentang fasilitas asrama. Kementerian Agama telah menerapkan program One Stop Service untuk layanan jamaah haji. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meminta Gubernur Sumatera Utara untuk mengusulkan fasilitas fast track untuk melayani jamaah haji agar efisiensi waktu. Kita Embarkasi Medan
di Kloter 12 ini kebetulan kunjungan kerja Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke Sumatera Utara dan sekaligus mendatangi embarkasi Sapa Jemaah Haji. Alhamdulillah beliau telah melihat, menyurvei seluruh fasilitas yang ada di asrama haji, langsung bertanya ke jamaah apakah pelayanan asrama haji bagus, bersih, makannya enak, nikmat. Alhamdulillah semua jamaah memberikan nilai yang bagus. Sumatera Utara akan memberangkatkan jemaah haji sebanyak 8.328 orang yang terbagi dalam 24 kelompok terbang. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Sebanyak 3.945 jamaah haji asal Sumatera Utara telah diberangkatkan penyelenggara ibadah haji ke Tanah Suci dengan persentase 46,84% dari total kuota. Hingga keberangkatan kelompok terbang 11, jumlah jamaah haji asal Sumatera Utara telah diberangkatkan petugas penyelenggara ibadah haji Provinsi Sumut sebanyak 3.945 jamaah haji. Sementara jumlah jamaah yang belum diberangkatkan sebanyak 4.477 jamaah haji atau 53,16% dari total kuota. Ketua Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Medan, Ahmad Kosbi mengatakan, ibadah haji memiliki keutamaan dalam menghapus dosa dan menjadikan jamaah kembali suci seperti bayi baru lahir. Selama dalam melaksanakan tahapan ibadah haji, diharapkan para jamaah untuk memperbanyak doa dan istighfar di Tanah Suci. Para jamaah haji asal Sumut akan melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan lokasi dan memiliki keutamaan dalam pengabulan doa. Setiap doa yang dipanjatkan maupun zikir dilafazkan menjadi upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk melakukan taubat. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah dan dianggap sebagai waktu yang sangat baik untuk berdoa, zikir, dan bertahmid. Meningkatnya cuaca ekstrim seperti teriknya sinar matahari di kota Madinah, Arab Saudi, jamaah haji asal Indonesia dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak memaksakan kondisi fisik agar seluruh ibadah yang hendak dijalankan tidak mengalami kendala. Kota Madinah, Arab Saudi, yang dikenal dengan kotanya Nabi, merupakan rangkaian perjalanan bagi seluruh jamaah haji. Para jamaah haji yang hendak melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan fisik agar tetap sehat dan dapat menjalankan rangkaian ibadah di kota Madinah. Sesuai dengan rilis update cuaca, di mana suhu panas mencapai 40 derajat Celcius di kota Madinah, sehingga harus diantisipasi dengan baik oleh seluruh jamaah haji. Di halaman Masjid Nabawi, terdapat fasilitas berupa payung raksasa sebagai pelindung cahaya matahari langsung dan juga dilengkapi dengan kipas angin berukuran besar yang dilengkapi dengan cairan air, sehingga dapat mengurangi tingginya suhu cuaca di pelataran Masjid Nabawi. Jumlah payung raksasa yang terdapat di halaman Masjid Nabawi ini sebanyak 250 buah yang dapat dipergunakan oleh jamaah haji, baik yang sudah melakukan sholat di Masjid Nabawi maupun yang menunggu sholat di dalam masjid. Payung raksasa yang terdapat di halaman masjid ini tidak hanya sebagai pelindung dari cahaya panas matahari langsung, melainkan juga payung raksasa ini juga menjadi salah satu pemandangan yang menambah keindahan Masjid Nabawi di kota Madinah. Di Madinah sampai saat ini cukup panas, alhamdulillah kurang lebih sekitar 40 derajat Celcius, 41 derajat Celcius panasnya. Dan alhamdulillah jamaah masih semangat, kuat, mudah-mudahan sampai nanti di puncak-puncaknya di wukuf di Arafah, Mekah dalam keadaan sehat walafiat. Pihak pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh jamaah haji mengkonsumsi air putih secukupnya agar kondisi tubuh tetap terjaga dan sehat selama berada di kota Madinah, Arab Saudi. Dari kota Madinah, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa,
Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Keluhan warga terkait tergerusnya bantaran sungai di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, yang mengancam sejumlah rumah warga, ditanggapi pemerintah dengan membangun bronjong melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera dengan panjang 40 meter dan sedang dikerjakan. Pinggiran sungai atau tebing yang longsor tersebut berada di sepanjang Dusun 1 dan Dusun 2, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, yang sudah terjadi cukup lama. Namun dengan kondisi tersebut, Kepala Dusun bersama perangkat desa dan warga berupaya bermohon kepada pemerintah dan juga menyurati Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera II untuk melakukan penanggulangannya agar tidak terjadi lebih parah lagi longsor susulan. Upaya tersebut mendapat respon dari pemerintah melalui BWS Sumatera II dan saat ini telah dilakukan pembangunan bronjong. Terlihat material batu yang berukuran sedang dan 1 unit alat berat ekskavator sedang beraktivitas untuk melakukan pembangunan bronjong di beberapa titik bantaran sungai yang telah terjadi longsor. Salah seorang warga, Yunita, bersama warga Desa Tumpatan Nibung, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah terkait atas pembangunan bronjong yang saat ini dalam proses pengerjaan. Alhamdulillah, udah ada penanganan dari pemerintah terkait, tapi hanya beberapa meter. Sedangkan yang lain-lain banyak yang abrasi, bahkan udah di pinggir jalan kali. Bukan apa, banyak anak kecil, takutnya main-main jatuh ke bawah. Kami yang orang tua nih kayak mana nengok anak-anak. Terus tolonglah Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bobi, tolong ditengok kampung kami. Kampung kami ini dekat loh Pak sama Kuala Namu Bandara. Hingga saat ini, masyarakat tidak paham di mana titik nol untuk batas daerah aliran sungai atau DAS, karena meluapnya air sungai mengakibatkan pinggiran sungai terus tergerus. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Sempat diprotes warga dan ditanam pohon di badan jalan yang rusak beberapa bulan lalu, Badan Jalan Lintas Sumatera di Dusun Bandar Berseri, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, kini dibangun pemerintah. Akibat lambatnya perhatian pemerintah pusat dalam membangun badan jalan rusak tersebut, membuat puluhan warga beberapa bulan yang lalu sempat merasa kecewa dengan menggelar aksi menanam pohon dan menggelar beberapa spanduk di tengah badan jalan. Akhirnya, pemerintah pusat melalui Kementerian PU Dirjen Bina Marga mengucurkan dana APBN tahun 2025 sebesar 3 miliar 500 juta rupiah lebih untuk pembangunan rehab badan jalan cor. Salah seorang warga Bunga Hasibuan menjelaskan, warga setempat merasa senang dengan adanya pembangunan badan jalan beton akibat jalan rusak dan sering menyebabkan terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kami sebagai warga sini sangat bersyukur diadakannya pembuatan jalan beton ini. Soalnya selama ini kan di sini sering terjadi macet dan sering terjadi kecelakaan juga karena rusaknya jalan. Jadi adanya ini mungkin nanti arus lalu lintas akan semakin baik. Jadi selama pengaspalan ini pernah ada terjadi macet, Kak? Tidak ada sih, selalu dengan aturan yang bagus. Meskipun sejak tanggal 13 Mei 2025 lalu, pembangunan jalan cor memakan setengah badan jalan, namun pengaturan jalur lalu lintas dengan sistem buka tutup membuat arus kendaraan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Dharma melaporkan. Para petani di Kabupaten Batubara berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat melakukan normalisasi sungai untuk mengatasi kekeringan yang melanda ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Batubara. Lahan pertanian yang mengalami kekeringan tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Air Putih,
dan Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara. Menurut para petani, kekeringan paling parah sudah terjadi selama setahun terakhir atau 3 kali musim tanam. Kekeringan ini disebabkan bendungan irigasi Tanjung Muda yang seharusnya dapat mengairi ribuan hektar lahan pertanian kini tidak berfungsi karena debit air sungai terhalang endapan pasir. Agar tetap dapat bercocok tanam, para petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membuat sumur bor dan menyewa mesin pompa air. Para petani berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi masalah kekeringan ini untuk menjaga ketahanan pangan dan kelangsungan hidup para petani. Ya, harapannya pemerintah, terutama sama Pak Presiden Prabowo, ya kami dibantulah Pak sebagai petani. Kami kan ini mata pencarian kami dari bertani, bercocok tanam padi. Jadi kalau air itu tidak sampai ke lahan sawah kami, ya pasti kami nggak bisa nanam padi. Dan dampaknya nanti pasti kami tidak bisa kehidupan yang layak lah bagi. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Bupati Mandailing Natal menghadiri panen raya perdana jagung dari hasil tanam serentak 1 juta hektar di lahan bekas aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Kota Nopan. Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution mengatakan, panen raya perdana jagung di lahan bekas aktivitas tambang emas ilegal ini merupakan bagian dari program berkelanjutan untuk ketahanan pangan nasional sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Panen perdaya ini merupakan hasil kerjasama antara Polri dengan Kementerian Pertanian yang didukung masyarakat Kecamatan Kota Nopan dalam mengalihkan fungsi dari aktivitas pertambangan emas ilegal menjadi lahan produksi pertanian. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak produksi jagung di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah daerah Mandailing Natal juga akan memberikan dukungan kepada para petani melalui penyuluhan maupun alsintan agar hasil panen ke depannya lebih bagus dari sebelumnya. Dan hari ini kita telah berhasil melakukan panen raya di desa ini, di mana proses penanamannya dilakukan pada bulan Januari, tepatnya 21 Januari 2025. Jadi kurang lebih 4 bulan sudah panen raya. Dan tadi kita sudah lakukan, kemudian sekarang ini kita lanjutkan dengan proses penanaman atau pembibitan baru ya untuk tanaman selanjutnya yang arealnya kurang lebih dari 1/4 hektar atau kurang lebih 3.000 meter lah. Pemerintah daerah akan mengajak kerjasama antara pemerintah dengan Polri dan TNI dalam rangka menyukseskan program swasembada pangan yang digagas dan dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agus Salim melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara berlaku Sabtu 17 Mei 2025. Pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Padang Lawas Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Asahan, Deli Serdang, Gunung Sitoli, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, serta Toba.
Malam hari diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan sedang di wilayah Asahan, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Suhu udara diperkirakan 15-33 derajat Celcius, di mana kelembapan berkisar 74-99%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4-11 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 15 Mei 2025 terdapat satu titik panas di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Kami terus mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, serta pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.